Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'da. Pada kesempatan kali ini saya pribadi akan memaparkan sedikit ilmu ataupun memaparkan tentang mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah disusun oleh saya pribadi ya. Oke, biar lebih cepat ya, biar untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Yang pertama itu mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman itu berasal dari kata bahasa Arab ya, yang itu bahasa Arab artinya percaya. Asalnya itu amana yu'minu imanan. Bahwasanya kita meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya kitab-kitab Allah merupakan salah satu rukun iman. Artinya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab Allah ke muka bumi melalui perantaraan malaikat Jibril kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Sebagai apa? Sebagai pedoman hidup, petunjuk dan keterangan. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya rukun iman itu ada 6 dan salah satunya itu adalah iman kepada kitab Allah. Artinya apa? Kita selaku umat muslim wajib mengimani kitab-kitab yang telah Allah turunkan ke muka bumi. Meyakini kitab Allah Subhanahu wa taala tidak hanya meyakini kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saja, tapi ada lagi kitab-kitab yang sebelum Nabi Muhammad diberikan kitab, itu Allah telah menurunkan kitab kepada, misal katakanlah kepada Musa alaihissalam, yaitu kitab Taurat, kepada Nabi Daud kitab Jabur, kepada Nabi Daud Zabur, dan kepada Nabi Isa yaitu kitab Injil. Nah, berikutnya, di sini ada beberapa argumentasi dari para ulama bahwasanya yang telah tercantum dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ada 2 pengertian ataupun bagaimana perspektif kita, bagaimana pengaplikasian kita dalam mengimani kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, jika kita ditinjau secara ijmali atau iman secara ijmali, yaitu meyakini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada para rasulnya tanpa harus mengetahui nama kitab dan penerimanya. Jadi, jika kita mengimani kitab-kitab Allah secara ijmali, maka cukuplah meyakini bahwasanya Allah telah menurunkan kitab kepada para rasulnya. Cukup, tanpa perlu kita harus ketahui apa itu isi dari kitab, nama rasulnya, dan lain sebagainya. Hanya cukup meyakini bahwasanya kitab tersebut telah diturunkan kepada rasulnya. Begitu ya. Yang kedua, itu adalah iman secara tafsili, yaitu mengimani penjelasan Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kitab-kitab Allah secara terperinci. Misalnya nama kitab, nama rasul, dan penerimanya. Jadi iman secara tafsili yaitu mengimani penjelasan Al-Quran dan hadis yang menyebutkan bahwasanya kitab-kitab Allah secara terperinci, misalkan nama dan nama asal rasul, penerima. Jadi secara terperinci kapan, di mana, tepat diturunkannya, begitu. Dengan demikian, seorang muslim wajib beriman kepada semua kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad maupun kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi dan rasul terdahulu. Kemudian nama-nama kitab, di sini ada sejumlah nama atau sejumlah kitab Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian disebut dengan kitab, sebagian lainnya disebut dengan suhuf. Artinya jadi ada dua yang mengatakan bahwasanya ada bagian, yaitu Allah menurunkan kitab ke muka bumi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada kitab, yang kedua itu ada suhuf. Apa perbedaan kitab dan suhuf? Kalau kitab itu adalah kumpulan dari wahyu-wahyu Allah yang telah disusun dengan rapi secara utuh. Sedangkan suhuf itu hanya lembaran. Mari kita simak ya. Kita simak penjelasan berikut ini nih. Kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul, yang dibukukan dalam satu kumpulan secara utuh menjadi kumpulan wahyu. Itu yang dinamakan kitab. Dan sementara suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, tapi masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Jadi perbedaannya adalah kalau kitab itu sudah tersusun dengan rapi dan secara utuh tanpa ada pengurangan, tanpa ada penambahan. Sedangkan suhuf itu masih tercerai-berai, masih lembaran, hanya lembaran saja. Makanya itu sangat beresikokan untuk hilang. Makanya sampai saat ini suhuf itu sudah hilang karena lembaran itu tadi. Tapi itu walaupun demikian itu tetap menjadi wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis adalah Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Sementara suhuf yang disebutkan adalah suhuf Ibrahim dan Musa. Dalam surat Al-A'la juga ada fi suhufim Ibrahim wa Musa. Nah itu artinya apa? Seperti halnya yang terkandung atau terdapat dalam kitab atau suhufnya Ibrahim dan Musa. Oke, selanjutnya kita akan menganalisa atau kita akan memaparkan kitab-kitab yang telah Allah turunkan ke muka bumi. Yang pertama itu ada kitab Taurat. Taurat ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12. Diturunkannya kepada Nabi Musa di Bukit Sinai atau Turi Sinai yang mungkin sekarang ini menjadi negara Mesir. Taurat adalah Torah atau berasal dari kata Ibrani, yaitu yarah, sebagai kata kerja yang yarah dapat diartikan sebagai memberi pengajaran atau mengajarkan atau menunjukkan. Itu ya. Jadi yarah atau Torah atau Taurat ini adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Musa dan kaumnya itu adalah kaum Yahudi. Yang kita sekarang disebut dengan negara Israel, itu dimaksud Yahudi. Yang kedua itu ada kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kanaan yang sekarang itu dikenal sebagai negara Suriah. Ditulis dengan menggunakan bahasa Kipti. Pada saat itu Nabi Daud alaihissalam tengah bertahta sebagai raja Bani Israel. Lagi-lagi kitab ini diturunkan untuk kaum Yahudi ya. Karena apa? Mungkin ini teori konspirasinya bahwa mungkin ini Yahudi mungkin kaum yang ngeyel ya. Jadi sering dikasih teguran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diperingati melalui turunnya kitab-kitab Allah. Dilansir dalam alamat NU, dalam kitab Zabur itu tidak terdapat hukum-hukum syariat, melainkan itu adalah perintah untuk mengikuti yang dibawa oleh Nabi Musa, yaitu perintah untuk mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Artinya apa? Di dalam kitab Zabur ini tidak ada syariat. Ini dalam Zabur ini tidak ada syariat, hanya ada nyanyian-nyanyian atau pujian-pujian kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Dan dalam kitab Zabur itu hanya perintah untuk mengikuti syariat yang dibawa Nabi Musa. Artinya apa? Untuk memerintahkan kembali ke ajaran sebelumnya, yaitu ajarannya Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga itu ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad pertama Masehi.
Kitab Injil merupakan kitab yang diturunkan untuk kaum Nasrani. Kitab Injil pertama kali ditulis menggunakan bahasa Suryani dan sekarang sudah terubah ya, dan menjadi ada bahasa Inggris dan lain sebagainya. Sudah dirubah bahasanya. Kalau dulu itu secara otentik bahasanya masih menggunakan bahasa Suryani di daerah Ilya, itu sekarang dikenal dengan Yerusalem. Yang keempat, yang terakhir, kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tepatnya di Gua Hiro, pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir. Nah, ini adalah kitab yang terakhir yang Allah turunkan ke bumi, yang membawa kebenaran dan mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Dalam Quran itu mengakui bahwasanya ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Zabur, namun jauh sebelum Al-Quran turunkan. Nah, dan yang terakhir itu adalah suhuf Ibrahim dan Musa adalah lembaran. Tadi sudah yang di awal sudah saya sampaikan ya, bahwasanya suhuf itu adalah lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lembaran itu berisikan wahyu Allah. Dan ini di sini ada 4 nih. Ada 4, kita diambil dari suhufnya Musa dan Ibrahim. Ada 4 dari aturan dalam suhuf itu terdapat di dalam Quran surat An-Najm. Yang pertama adalah seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Yang kedua, manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Yang ketiga, perbuatan manusia kelak akan diperlihatkan kepadanya. Yang keempat, perbuatan manusia akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Itulah materi-materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.